Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-ayah. Kepada yang terhormat Bapak Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah pada program studi Psikologi Islam kelas A semester 5, dan kepada segenap pendengar dakwah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, semoga kalian semua selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, untuk menyambung tali silaturahmi dan berkesempatan untuk saya menyampaikan dan kalian semua mendengarkan dakwah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, melalui zaman yang insya Allah sudah hilang jahiliyahnya melalui ajarannya, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita semua selalu dalam syafaatnya, selalu dalam rahmatnya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya yang akan menyampaikan terkait makhluk sosial. Nah, kita di sini sebagai manusia tentunya tidak lepas dari kata makhluk sosial, yang dimana kita di sini selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita selalu membutuhkan orang lain untuk kita ajak berbicara. Intinya kita di dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari kata interaksi dengan orang lain. Maka dari itu dalam Islam pun sudah diajarkan tentang muamalah, yaitu bersikap baik kepada siapapun itu, kepada semua orang, tidak hanya muslim tapi non muslim pun juga kita harus bersifat baik. Nah, ini jadi konsep muamalah dalam Islam ini tidak hanya memandang sesama muslim, tapi yang non muslim pun harus kita beri sikap yang baik. Nah, pastinya ya teman-teman, karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain. Dengan tetangga itu yang paling penting, karena kita hidup tidak mungkin sendirian, kita hidup bertetangga, kita harus saling menjaga, kita harus saling menghormati, kita harus menjaga perasaan, kita harus menjaga omongan agar tidak saling menyakiti sesama manusia di sini. Nah, maka dari itu perlu sekali kita mengetahui apa sih sebenarnya muamalah itu, apa sih sebenarnya sikap baik itu. Nah, bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu perlu kita pelajari. Itu ilmu ini sebenarnya tidak pasti ya teman-teman. Jadi itu tergantung bagaimana orang yang kita sikapi, tergantung bagaimana kondisi suatu lingkungan tersebut. Jadi kita menyesuaikan ilmu ini adalah ilmu tentang penyesuaian. Nah, Allah di sini telah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Nah,
Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, Allah di sini sangat menekankan kepada kita untuk berbuat kebaikan kepada semua orang, asalkan itu tentang kebajikan dan takwa. Allah di sini tidak menyebutkan ini kepada muslim atau non muslim atau siapa, tapi di sini secara menyeluruh, universal. Nah, asalkan tolong menolong tersebut dalam hal kebaikan. Misalnya nih teman-teman, teman-teman membantu temannya ini sedang berangkat ke kampus. Nah, bertemu nih, padahal kita nggak kenal, kita juga mau berangkat ke kampus, tapi masih ada waktu. Akhirnya kita bantu teman kita ini. Oh, ternyata ban sepedanya bocor. Oke, kita bantu, kita antarkan ke tambal ban terdekat. Nah, itu sudah termasuk amal baik. Nah, beda lagi kalau kasusnya seperti ini. Kita membantu teman yang sifatnya berdosa. Misalnya nih, teman kita itu mau kabur, misalkan kabur dari ma'had. Kabur dari ma'hadnya pas waktunya ada kegiatan di ma'had. Nah, kita pas waktu itu lagi keluar juga nih. Kita kan bukan orang ma'had misalnya ya teman-teman. Dia keluar terus bilang, ayo barengi aku mau ke sana gitu. Nah, yang seperti ini yang kita tidak boleh bantu, padahal dia itu mau kabur. Nah, tapi kita malah menolongnya. Nah, itu yang tidak baik. Maka dari itu kita harus pandai-pandai memilah apakah pertolongan yang kita berikan ini pertolongan yang baik atau tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya terkait muamalah ini, Nabi juga pernah mensabdakannya. Nah, di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu bunyinya seperti ini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ikhtalafal mutabayyi'an laisa bainahuma bayyinah fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakan rawahul khamsah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5. Artinya seperti ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. Nah, ini hadisnya sahih dari riwayat dari Imam 5. Nah, penjelasannya seperti ini ya teman-teman. Dalam hal ini yang dimaksudkan Rasulullah itu dalam hal jual beli. Nah, misalkan ada dua orang, satu penjual satu pembeli, mereka berselisih. Misalnya nih seperti si A ini penjual barang misalnya kursi begitu. Terus si B ini yang mau membeli. Nah, mereka ini berselisih karena suatu hal. Kita kan nggak tahu nih permasalahannya yang seperti apa. Kalau memang kita tidak berani untuk menegurnya, kalau mereka sudah sangat berselisih parah gitu ya, sampai cekcok gitu. Nah, kita kalau memang kita tidak berani menegurnya, it's okay, kita diam saja. Itu adalah iman terendah kita. Kita diam saja. Tapi misalkan kalau kita berani, oke, kita lerai, kita damaikan, kita ajak bicara baik-baik. Nah, untuk meluraikan yang seperti ini, misalkan memang tidak ada yang mau mengalah di antara keduanya, oke, dibatalkan saja transaksinya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang sedikit terlihat kebenarannya, nah itu berarti dibenarkan si pemilik barangnya. Misalkan kalau memang uang si pembeli sudah diberikan kepada
penjualnya, berarti barangnya sudah menjadi hak milik pembeli. Tapi kalau misalnya belum ada transaksi, belum terjadi, misalkan uangnya pembeli belum dikasihkan kepada penjual, berarti barang ini masih milik penjual. Udah selesai, seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam segi apapun, ilmu muamalah, interaksi, sikap, dan etika kita untuk interaksi kepada orang lain itu sangat diperhatikan mulai dari zaman Rasulullah. Nah, saat ini pun juga harus diperhatikan. Karena apa? Manusia zaman sekarang itu banyak yang apa ya istilahnya teman-teman, menusuk dari belakang, kan ada yang seperti itu ya. Jadi janganlah jadi orang yang seperti itu. Kita sebagai sesama manusia, sesama teman, saling membantu, saling menasehati, yang jelek diluruskan, yang lurus kita dukung, kita ikuti. Nah, jadi agar kehidupan kita di dunia ini semakin harmonis, rukun, jadi tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada permusuhan. Karena sesungguhnya permusuhan itu adalah perbuatan yang sangat disukai oleh setan, dan hal tersebut siksanya sangat berat seperti yang telah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 2 tadi. Oke? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dakwah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.